Mbak. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Mai. Bedah bukunya yang berjudul The More of Less Spending, The Life You Want. Gimana Mbak, udah siap? Oke. Udah. Ya, langsung aja. Silakan Mbak Mai. Gitu doang. Gue pikir ada pengantarnya atau apa gitu. Hari ini tuh saya diamanati sama Mbak Nurul untuk menyampaikan tentang minimalisme lagi. Cuman dalam konteks yang kali ini tuh gimana menerapkan minimalisme di kantor. Nah, ternyata nih ya, kalau kita menerapkan minimalisme itu tuh bisa meningkatkan fokus kita pada pekerjaan dan juga meningkatkan produktivitas di kantor. Nah, ini tuh ada satu penggalan quote gitu dari Confucius, kayak ahli filosofinya Cina gitu. Hidup seseorang tuh sebenarnya simple, cuman kadang kitanya sendiri yang membuat hidup kita tuh jadi complicated gitu. Nah, kalau materi yang akan saya sampaikan terdiri dari tiga konten gitu. Yang pertama itu apa sih minimalism, terus gimana minimalism itu dapat meningkatkan produktivitas kita di kantor. Di situ yang terakhir ada conclusion-nya. Nah, kalau dari buku yang saya bahas kemarin, minimalism itu apa? Minimalism itu menghilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu dirimu tuh dari apa yang kamu sukai, kamu cintai, atau apa yang kamu anggap penting. Itu dari si pengarangnya, Joshua Becker. Nah, sayangnya, orang tuh mikirnya minimalism itu hanya tentang benda-benda yang berwujud fisik, seperti benda-benda yang nggak pernah kita pakai bertahun-tahun. Tapi sebenarnya, minimalism itu nggak cuma tentang benda yang berwujud secara fisik, tapi juga tentang pikiran kita. Misalkan, kita tuh pikirannya udah kemana-mana gitu, padahal sebenarnya kita bisa downsize apa yang kita pikirkan, kita bisa pilih-pilih apa sih yang harus kita pikirkan yang penting buat kita gitu, apa yang nggak harusnya kita pikir kayak gitu. Jadi kita jadi lebih fokus. Nah, selain itu minimalisme biasanya juga identik dengan sesuatu yang simpel dan bersih. Nah, strateginya gimana menerapkannya itu di pekerjaan itu keep everything clean and as simple as possible. Jadi kalau kita misalkan di kantor, kita punya pekerjaan yang sebenarnya banyak, cuman kadang tuh kita mikirnya pekerjaan kita banyak ya, kok susah ya gitu. Kita jangan mikirin kayak gitunya, tapi kita mikirnya simpel aja gitu. Oke, tasku banyak, yang penting aku kerjain satu persatu, ntar juga kelar kok. Jadi mikirnya yang simpel-simpel aja. Nggak usah dibikin complicated. Ntar kitanya stres sendiri. Terus, gimana sih meningkatkan produktivitas kita dengan menerapkan minimalism tadi? Ada 4 poin yang harus kita terapkan. Pertama, kita harus punya good plan. Good plan di sini itu maksudnya, kalau di Javan, kita harus merencanakan project struktur kita tuh dengan baik. Terus, kalau yang kedua, less distraction. Nah, yang sekarang kan kita pada work from home tuh, tentu gangguannya jadi lebih banyak kan. Kalau di kantor kan paling cuma ada teman kita yang rese, suka gangguin, ngajakin ngomong gitu. Tapi kalau kita work from home itu, gangguannya jadi lebih banyak. Kayak misalkan, keluarga kita tiba-tiba dipanggil emak, "Dek, bantuin ini," gitu. Kayak gitu kan sering. Terus kadang sosmed kita juga ganggu, kayak gitu juga bisa. Nah, yang ketiga, kita harus fokus. Terus fokus itu kita fokus pada sesuatu yang esensial gitu di pekerjaan kita. Jangan keganggu sama yang lain-lain, kayak misalkan gangguan yang kayak tadi, habis itu gangguan misalkan, tiba-tiba ada bug nih, cepet ya gitu. Kita juga harus bisa mikir, bug itu beneran, blocking apa enggak sih? Kalau nggak blocking, mendingan kita lanjutkan ke pekerjaan kita fokus ke situ dulu, baru kita selesaikan yang lain. Karena kadang kalau tiba-tiba kita langsung switching project itu, kita kehilangan fokus ke project yang sebelumnya. Terus yang keempat, take a break. Jadi
kita tuh nggak harus kerja dari pagi gitu sampai sore. Tiba-tiba kita bisa pusing gitu. Nah, kita tuh perlu istirahat sebentar untuk keep our head clean gitu. Nggak ruwet gitu di otaknya. Nah, berikut ini penjelasannya. Good project structure. Nah, sebenarnya kalau kita punya project struktur yang jelas itu, kerja kita jadi lebih mudah, jadi lebih efisien. Kalau misalkan ada yang project yang sedang Javan tangan itu sekarang ada yang pakai agile gitu. Terus kita tuh harus mengikuti sprint-sprintnya gitu. Jadi kita tahu nih dalam minggu ini kita harus ngerjain apa aja sih gitu. Habis itu di collab-nya kita di breakdown lagi. Oh hari ini ngerjain yang ini. Terus harus selesai 2 task atau 3 task kayak gitu. Nah itu juga bikin kita tuh lebih fokus. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, terus due date-nya kapan, list-listnya apa, itu bikin kita lebih fokus dan lebih produktif kalau menurut saya. Terus jangan lupa ketika kita mecah-mecahin itu pekerjaan yang terlihat besar sebenarnya bisa kita pecah-pecah juga jadi kecil. Itu tips yang kedua. Terus yang ketiga tadi fokus ke task yang harus kita kerjakan pada hari itu, jangan mikir yang task besok, tapi fokus ke yang sekarang dulu. Terus yang keempat, Javan udah menerapkan automatic testing kan, itu mempercepat pekerjaan kita jadi lebih produktif gitu. Kita nggak usah mikirin lagi tentang testing, asalkan kita udah buat automated testing yang sebelumnya. Tuh. Nah, terus less distraction. Kalau kita bisa memiliki sedikit gangguan, kenapa enggak? Caranya itu kita bisa bikin to-do list, kayak tadi, kalau kita kan udah dibuatin tuh di collab. Terus remove distraction such as family, terus teman-teman kerja, kadang sosmed, terus ini kalau saya ya, kalau saya benar-benar lagi nggak mau diganggu, kerjanya pengennya fokus, kadang tele itu saya nonaktifkan notification-nya. Terus kita juga nggak harus setiap saat ngecekin email, ngecekin sosmed, gitu kan enggak kan. Kita bisa bikin jadwal nih, misalkan jam 11 nih, aku harus ngecekin email. Terus ntar mau selesai kerja, cek lagi, kayak gitu. Jadi kita benar-benar fokus sama apa yang kita kerjakan. Terus pernah nggak teman-teman coba ngerjain single task instead of multitasking gitu? Kadang kayak tadi switching project itu sebenarnya bikin kita tuh capek banget karena pikiran kita jadi terpecah. Jadi coba selesaikan task itu satu-satu dulu, baru kita switching ke yang lain kalau udah selesai kayak gitu. Itu bikin kita lebih fokus, nggak terdistract, terus jadi lebih produktif. Nah, fokus on essential thing gitu. Yang ketiga fokus on essential things gitu. Kita fokus dulu ke hal-hal yang penting gitu. Misalkan nih, kalau developer, kita ada program, harus bikin bisa A, bisa B, bisa C, bisa kirim email, bisa lihat listnya, bisa lihat detailnya gitu. Yang penting fungsionalnya jalan dulu. Habis itu baru kita bagusin gitu. Ibaratnya ini sama kayak misalkan kita mau bikin iklan nih, kita mikirin sound effect-nya kayak gimana, terus editingnya gimana, itu nanti dulu. Yang penting kita punya pokok dulu. Pesan apa yang mau kita sampaikan melalui video yang akan kita buat, iklan apa yang kita buat, kayak gitu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang esensial dulu, baru kita pikirkan hal-hal yang mempercantik apa yang akan kita sampaikan gitu. Terus yang keempat tadi, take a break, why not gitu. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini, kadang tuh kita ngerasa bersalah kan kalau kita misalkan pengen istirahat bentar gitu, kayak udah kerja dari tadi itu pengen istirahat, ngambil kopi atau apa. Kadang tuh ada beberapa pegawai yang ngerasanya itu kayak bersalah gitu. Padahal sebenarnya nggak salah juga sih kalau kita untuk istirahat, bikin coffee break atau apa kayak gitu. Nah, sebenarnya di balik istirahat yang kita ambil sebentar tadi itu, kita mendapatkan manfaat. Misalkan kita yang pertama avoid bored, kita jadi nggak bosan dari pekerjaan kita. Normal sih kalau menurut saya, misalkan kita kerja dari pagi sampai siang di hal yang sama, terus lama-lama kan kita jadi bosen kan. Jadi kita perlu istirahat sebentar, terus refreshing pikiran kita, baru kita lanjut lagi supaya nggak bosen. Dan kita jadi lebih fokus biasanya. Terus yang kedua, retain information. Nah, secara scientific nih ya,
kalau kita istirahat sebentar, otak kita itu ada di mode yang kita lagi santai gitu. Jadi ketika kita lagi santai, otak kita tuh membuat koneksi antar neuronnya. Jadi kita bisa lebih berpikir jernih, terus kadang-kadang tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Nah, dari yang tadi itu, sebenarnya mode otak kita tuh ada dua. Ketika kita lagi benar-benar fokus, undistracted by apapun yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ketika kita lagi diffuse, kita lagi santai, kayak tadi, take a break, terus bisa ngapain gitu, istirahat. Nah, karena itu kita perlu istirahat sebentar, supaya kita masuk ke mode otak kita yang lagi diffuse, kita yang lagi santai gitu. Nah, pada saat santai, kita bisa mikir lebih jernih. Habis itu kita bisa daydreaming sebentar kayak gitu atau ngapain gitu. Pada saat itu tuh inspirasi jadi lebih gampang masuk, terus kita bisa menyelesaikan problem yang sebelumnya kita udah mentok, udah bored gitu, udah capek, tiba-tiba keluar inspirasinya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu reevaluate your goal gitu. Kadang kalau kita terlalu fokus tuh kadang kita lupa sama tujuan awal kita. Bisa jadi ketika kita lagi kadang nggak aware sesuatu atau kita lupa tentang tujuan kita. Oh, kita tuh mau ini gitu. Bener tujuannya cuma sampai A, tapi kadang kita tuh sampai oh ini bisa gini loh, ini bisa gini loh. Saking passionate-nya kita sampai lupa tujuan awal tuh sebenarnya cuma ngapain gitu. Nah, kalau kita istirahat sebentar, kita tuh bisa memikirkan tujuannya itu ngapain sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi kita perlu take a break, mikir tujuan awalnya ngapain. Ada satu quote lagi. Sebenarnya kebenaran itu bisa ditemukan di sesuatu yang simpel gitu, nggak di sesuatu yang multiplicity atau membingungkan kayak gitu. Itu dari kutipan Isaac Newton. Jadi sebenarnya ketika kita bekerja dalam sesuatu yang simpel, kita tuh bisa menemukan kebenarannya, terus memecahkan masalah lebih gampang gitu. Ada juga quote dari Steve Jobs. Itu bilang kayak gini. Sebenarnya untuk menjelaskan suatu masalah dengan penjelasan yang lebih kompleks gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ketika kita bisa menyederhanakan suatu permasalahan, berarti kita paham akan permasalahannya itu. Tuh. Nah, sekarang gilirannya kita untuk menerapkan minimalism tadi di kerjaan kita sehari-hari, supaya kita bisa lebih produktif untuk kerja di Javan, terus Javan jadi lebih maju gitu. Nah, di sini ada satu kutipan. Ini dari saya sih. Semoga teman-teman itu juga ingin menerapkan minimalism. Jadi minimalism itu sebenarnya lifestyle. Kita bisa nerapinnya terserah kita. Kita bisa custom sesuai kebutuhan kita gitu. Asalkan tetap dalam konsep-konsep minimalism kayak gitu. Nah, sekian sih dari yang mau saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya langsung, kita diskusikan, tinggal open mic. Sekian, terima kasih. Menarik sekali ya Mbak pembahasannya. Tadi ada satu poin yang mati tangkap tuh, kadang hidup ini simple tapi kita aja yang mikirnya terlalu ribet kayak gitu. Atau Mas dan Mbak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Mungkin sebelum ada yang nanya itu, ada relawan nggak yang bantu ngejelasin dengan versi sendiri tadi? Masa tadi cerita apa sih terkait dengan minimalism ini? Cep-cep aja, Pak. Kalau nggak ditunjuk, biasanya pada diem aja. Ini hostnya nih, Melati, ditunjuk dong siapa? Mbak Lulu. Halo, aku sih. Gimana, Mbak?
Gimana tadi pertanyaannya? Membahas ulang. Coba dari presentasi saya tadi, apa sih yang Mbak Lulu tangkap? Kalau yang aku tangkap kayak gimana kita memberikan style pada diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu gitu, Mas. Kalau dari aku sih. Udah gitu. Ya mungkin Ada lagi yang mau diskusinya lebih jalan gitu. Tadi kan Lulu mau menyampaikan apa gitu. Bisa dielaborasi lagi ya. Iya, Pak. Mati tambahin deh Mbak Pak ya. Tadi kan yang Melati tangkap dari yang Mbak Mai sampaikan tuh ada 4 poin. Ada good plan, ada less distraction, fokus, sama take a breath. Kayak tadi kalau kita fokus kerjaan, kita bisa matiin notif dulu kalau kita mau fokus sama kerjaan kita. Hal-hal yang bisa nggak ngedistract pekerjaan kita kayak gitu. Terus take a break, kita bisa istirahat sebentar kalau misalnya sudah kerja seharian seperti itu. Mungkin yang rekan-rekan lain ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ini Erika ada tanya nih, tapi dia nggak mau open mic, maunya nge-type doang di chat. Itu tanya, digital minimalism kemarin Pak Bayu ada bahas di bukunya dikit gitu. Tapi dia nggak mau tanya, Kak, halo Kak. Open mic. Oh, aku info bukan tanya. Ya, sebenarnya ditangkap dari Mas Bayu apa ya? Sebenarnya kalau digital minimalism itu bisa kita apply misalkan. Erika aja ngomong deh. Oke. Ya, Erika. Halo. Yang ditangkap kemarin ya, saya nggak dengerin sih Pak, tapi kalau misal dari saya ya, prestasi digital minimalism tuh digital minimalis tuh ini sih apa ya, kalau misal itu kita seringnya ya, kalau di handphone misal kita sering banget nge-download sama nge-install aplikasi-aplikasi yang cuman paling butuhnya tuh nggak sering banget gitu, kayak misal editor foto, terus apa ya, kayak Flipper atau yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau yang digital minimalis tuh tahu saya, kalau misal kita nggak sering pakai itu dalam berapa hari atau berapa minggu itu mending ini aja di uninstall. Terus kalau di desktop nih, misal saya lagi ngerjain kerjaan atau lagi kerja, biasanya kan ada ya banyak banget ya orang yang buka semua aplikasi kayak gitu, walaupun itu dia emang lagi dipakai ataupun nggak dipakai. Nah, kalau digital minimalis itu, kalau versi saya, kalau misal kamu emang nggak make lagi dalam waktu berapa jam gitu, itu di close aja kayak gitu, biar nggak nge-distract fokus kita buat kerja. Gitu. Ya, ada lagi? Oke, mungkin ini ya, Melati bisa mengelaborasi ya. Tadi kan ada praktek-praktek minimalisme kan yang disampaikan oleh Mesya. Tapi gimana sih atau implementasinya ke masing-masing role gitu? Kan ada teman-teman programmer, ada teman-teman analis, ada tim PM gitu. Itu bagaimana sih ini ya, realisasinya gitu?
Mungkin Mesa yang ini ya, menggantikan host sebentar gitu. Tuh, tolong dielaborasi dong, praktek-praktek di masing-masing role itu seperti apa sih? Masing-masing role di Javan, Pak. Masing-masing role di Javan. Kalau saya sih baru prakteknya untuk yang programmer sih Pak, soalnya kan saya programmer, jadi saya prakteknya programmer gitu. Kalau saya sih hampir sama kayak yang Erika jelasin tadi. Saya mulai nge-apply yang digital minimalism, jadi file-file yang nggak saya butuhkan, terus yang ada di drive yang dimana mulai saya tata, yang nggak penting saya buang, jadi kita lebih gampang nyarinya. Terus kalau saya lagi coding, browser dan sebagainya yang lagi nggak saya pakai, saya tutup karena menu-menuin RAM, jadi lebih lambat juga kerjanya. Terus kalau kerja kita selalu di ruangan tertentu, nggak terdisrupt, meja kita bersih, terus isinya juga benda-benda yang kita butuhkan doang, kayak gitu. Terus kalau developer ya tadi, jangan terlalu terdistract sama yang lain, fokus ke satu task dulu, kelar, baru kita move ke task lain. Jadi saya mencoba untuk menerapkan single task instead of multitasking dalam satu waktu, kayak gitu. Nah, kalau untuk analis, mana ya? Karena analis itu Ya, lempar lah, biar diskusinya ngalir lah. Siapa ya sini yang analis? Ntar saya lihat. Kang Atep nggak ada. Mbak Muti? Halo Mbak Muti? Mbak Mutinya nggak open mic. Halo, tes? Atau Mbak Lulu deh, Mbak Lulu kan analis. Halo? Mbak Lulu, Mbak Muti? Seharusnya seperti apa? Kalau menurut saya, analis yang menerapkan minimalism itu, dia bisa, apa ya, nge-create task-nya tuh dengan yang simple, jelas, terus programmernya paham. Terus ketika dia menjelaskan, misalkan nih kita lagi bahas sama user, kadang kan programmer kita nggak ikut kan. Jadi analis tuh harus ngerti menjelaskan segalanya itu dalam bentuk yang lebih simple ke si programmer supaya programmer tuh ngerti kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari teman-teman ada yang tanya lagi? Atau ada tanggapan nih misalkan, Mbak menurut saya analis yang bagus tuh nggak kayak gitu loh. Gitu. Dari tadi kelihatannya pro minimalism ya. Emang nggak ada kontranya gitu, disadvantage-nya? Karena saya pro minimalism, wah, saya biasanya pro-nya. Tapi kalau disadvantage-nya sih, kalau aku belum ngerasain sih Mas, tapi ada satu konsepnya yang aku rada nggak setuju. Tapi karena tadi seperti yang aku bilang, minimalism itu beda-beda tiap orang, kita bisa customize ya, aku belum ngerasa disadvantage-nya. Ada yang lain? Atau ada nih yang mau tanya, Mbak aku nggak setuju sama minimalism, kayak tadi yang Mas Damar. Enggak, maksudku tuh kayak gimana ya standarnya gitu loh. Enggak bisa custom juga kan harusnya. Harusnya kan ada standarnya juga. Ya enggak sih? Halo? Halo? Ya.
Bentar ya, Mas dan Mbak. Mbak mainnya hilang sinyal. Ya mungkin biar sambil jalan Lulu ini ya, apa? Kok Lulu melatih dipandu diskusinya biar ngalir. Tadi kan sudah ada diskusi. Iya. Halo, tadi sinyalnya hilang bentar, cuma dapat 3G. Mbak Melati? Iya, Mbak. Tadi sinyalnya hilang. Iya, Mbak. Udah saya infoin. Ada lagi yang mau dibahas atau gimana, Mbak? Tadi Dama tanya. Apa? Apa Mar? Ulang lagi Mar? Menarik pertanyaan Dama. Wah, Damanya ngambek. Mas Damarnya udah nggak ada di... Oh, malah nggak ada ya. Jadi pertanyaannya... Tadi aku tanya sih. Mirip sih. Mungkin kalau aku tadi Dama tuh kan tanyanya apakah selalu pro minimalis gitu. Kalau aku sih pertanyaannya gini sih. Apakah hal apa yang seharusnya minimalis dan hal apa yang seharusnya maksimalis gitu. Atau semuanya itu harus minimalis gitu. Kalau saya tadi menjawab pertanyaan Mas Damar ya. Kalau saya kan pro minimalis kan. Karena menurut saya selama ini secara saya menerapkan minimalis, saya belum merasakan apa ya disadvantage-nya gitu. Masih ngerasain yang untung-untungnya aja gitu. Kalau apa yang harus maksimalis sama apa yang harus minimalis, Pak Wisnu ada tanggapan? Mungkin aku nggak dengar kamu ngomong apa. Kamu nggak dengar. Maaf, Mbak, tadi kepotong. Sinyal parah banget. Kamu di mana? Jadi Di Solo karena atau di saya Klaten kan ini? di Solo, Pak. Oh, udah di kota kok malah sinyalnya jelek. Nggak tahu, tadi tiba-tiba 3G. Solo strip mungkin. Solo baru, Pak. Udah baru padahal itu. Solo baru lebih maju daripada Solonya. Gimana? Ulang lagi dong. Aku nggak Tapi dengar kalau kamu ngomong apa. Ya, hilang lagi. Atau Mas Mbak yang lain ada yang ingin menjawab, sinyalnya Mbak Mai tidak mendukung. Yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan?
Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini Mbak Mainya sudah join. Mbak Mai, bisa belum Mbak? Loh, kan tadi ditanyakan tentang kenapa saya pro minimalis, kenapa enggak? Apa ada nggak sih disadvantage-nya gitu? Ada beberapa poin di minimalis yang saya nggak sesuai gitu. Tapi karena saya bisa customize sesuai kebutuhan saya, ya saya fine-fine aja gitu. Jadi di minimalis tuh ada konsep kayak gini. Kita harus nerima apa yang kita punya, berbahagia dengan itu, dan merasa apa ya, kayak qanaah gitu. Tapi saya nggak bisa. Menurut saya harus tetap berusaha kerja gitu untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu. Saya nggak bisa untuk ngerasa puas dengan apa yang saya miliki sekarang kayak gitu. Jadi konsep-konsepnya di minimalis sebenarnya bisa kita custom aja sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Ya, itu sih nilai yang nggak sesuai sama saya di minimalism. Ya kalau aku Ada juga baca tanggapan dari tentang teman-teman. minimalisme ini juga Misalkan sih. teman-teman ada Tapi juga nih, aku ngerasa nggak sesuai. delay. Oh, Kalau ya enggak, benar ada. Jadi kalau aku minimalismenya itu tadi itu sih bisa memisahkan antara primer, sekunder, sama tersier. Ya terus kalau kita itu barang konsumtif, ya itu harus ke barang usahakan ya primer gitu. Jangan sampai kebutuhan sekunder dan tersier itu membebani. Nah, jadi lebih ke nanti priority kalau gitu misalkan ya Pak? terkait dengan cita-cita, ya kalau aku gitu sih. Kalau aku sih minimalisme ini ke barang konsumtif sih aku nangkepnya ya, kalau aku ya. Jadi aku kan baca Marie Kondo gitu kan. Marie Kondo itu kan barang-barang konsumtif kita gitu. Perabot rumah, baju, itu kan barang konsumtif kan. Tapi untuk hal yang bukan barang konsumtif, nah itu aku sih maksimalisme gitu. Jadi misalkan kayak pendidikan gitu. Ya kalau bisa ya setinggi mungkin gitu. Terus untuk kebermanfaatan gitu. Itu juga sebanyak mungkin. Bukan minimalisme juga sih. Untuk pekerjaan ya aku sepakat sama kamu gitu ya. Aku bakal bekerja sekeras dan sebanyak mungkin yang aku bisa. Tapi untuk hal-hal yang konsumtif berusaha untuk ya cuman yang butuh aja gitu, yang primer gitu. Untuk yang sekunder apalagi tersier minimalisme gitu. Setuju sih Pak. Ada yang berapa yang nggak kita semuanya harus implement gitu. Jadi kita di minimalism tuh ya kita pilih-pilih aja apa yang kita butuhkan sesuai sama gaya hidup kita kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi selain Pak Wisnu? Kemarin Pak Bayu tuh juga ada yang komen nih, karena dia mencoba menerapkan minimalism, terus bajunya itu aja gitu, istrinya terus komen, bosan bajunya itu aja gitu. Mungkin Pak Bayu mau nambahin? Wah, ini absen ini. Halo. Waduh, Mbak Melatinya lah yang ditanya tuh. Kalau Mbak Melati? Mbak Melati minimalism atau maksimalism? Saya minimalism, Pak. Baju punya berapa banyak? Gimana, Pak? Baju punya berapa banyak? Untuk baju kayaknya saya maksimalism, Pak. Kalau perempuan gitu. Bisa nggak kalau misalkan ditantang gitu, dalam waktu 30 hari, kamu cuma pakai berapa item gitu? Kira-kira Mbak Melati bisa nggak? Saya, Mbak. Misalkan, kan perempuan nih ya, kalau perempuan kan
Biasanya kerudung nggak cuma satu nih, warna hitam aja, kerudung hitam. Di lemari tuh mesti lebih dari ada satu, saya yakin itu. Nah, kalau misalkan nih ditantang dalam waktu 30 hari, cuman pakai berapa item doang gitu. Kira-kira bisa nggak? 30 item lah dalam itu sehari-hari. Tapi nggak include sama yang alat makan dan sebagainya ya. Cuman baju, terus make up, terus alat kerja kayak gitu. Kalau ditantang sih bisa, Mbak. Yakin dalam waktu 1 minggu cuman pakai segitu doang gitu. Iya. Kira-kira ada yang akan memberatkan gitu nggak dalam melaksanakannya kayak gitu? Paling nanti dibilang orang kali ya Mbak, kayak tadi yang Bapak bilang kayak bajunya itu aja gitu. Tapi saya nggak terlalu peduli sih Mbak sebenarnya dengan kalau omongan yang kayak gitu. Kalau aku ini sih, masalah menjadi minimalisme itu yang susah itu tadi itu ya, orang luar gitu. Jadi kalau misalkan di rumah bajuku, honestly bajuku juga masih banyak sih. Soalnya apa? Kalau mau aku buang, aku mau kasihkan orang gitu ya, ibuku protes gitu. Sayang masa sih dikasih-kasihkan kayak gitu. Jadinya susah lah membuang barang itu. Tapi ini juga kemarin tuh ini kan kita kan main pindahan ya, kantor yang di Bandung itu kan. Itu juga terasa banget tau. Barangnya kantor itu banyak banget. Dan ini tuh sekarang tuh numpuk. Ini siapa yang make gitu. Jadi kayaknya malah jadi membebani gitu. Ini nggak ada yang make. Tapi kita kudu nyimpen gitu. Nah itu kuasa banget tuh. Jadi nggak tahu tuh gimana cara nanti itu. Jadi kalau kamu sekarang ke kantor itu ada banyak barang dan nggak tahu isinya apa. Tanpa barang itu tuh baik-baik aja gitu. Tapi barang itu ada dan itu dimilikin gitu. Nggak bisa untuk kita sell, kita bagi itu nggak bisa ya Pak? Kan kalau yang di buku saya punya itu, kalau barang-barang yang nggak kita pakai kan biasanya kita jual tuh atau kita share ke orang-orang yang lebih butuh gitu. Itu barang nggak bisa Pak? Bisa, ya cuman tadi itu kan satu butuh effort gitu. Butuh ya menjadi minimalisme itu juga nggak mudah ya. Ya misalnya di kantor gitu kan. Berarti kantor ini sekarang kan udah rapi ya, didus-dusin kan. Tapi itu nggak kepake kan. Nah, untuk kita mau ngasihkan itu ke orang, berarti kan harus spend waktu dan tenaga ya. Buka dusnya, kemudian dievaluasi lagi gitu. Barang itu kita butuhkan atau tidak. Oke, kita bilang tidak gitu. Nah, tidak itu juga harus ada effort lagi kan. Ini dikasihkan ke siapa, atau dijual, atau diapain gitu. Nah, kalau aku pribadi sih itu ya challenging-nya menjadi itu ya ke arah sana. Tapi sepakat sih, barang itu udah nggak terlalu dibutuhkan gitu. Kenapa kok nggak terlalu dibutuhkan? Karena tanpa barang itu dipakai pun, misalnya barang itu tetap simpan, itu baik-baik saja gitu. Kita masih bisa hidup normal gitu ya tanpa barang itu. Dan juga. Ya itu barang itu mahal gitu ya. Misalnya mahal dalam artian memakan tempat kan. Tempat itu kan bisa dipakai tempat yang lain kan. Nah, tapi karena ada barang itu, jadinya kan tempat itu kan terpakai. Gitu sih. Tapi menarik sih. Kedepannya mungkin ini deh, challenge nanti bantu ini ya, memastikan kantor tetap minimalis gitu. Jadi cuma ada barang-barang yang benar-benar kantor butuhkan dan bisa meningkatkan produktivitas gitu. Oh ya, ini juga orang kuno nih. Jadi orang kuno itu kan ini ya. Dulu aku juga kayak gitu tuh. Beli kursi itu tuh beli yang di hati gitu. Karena kan dinasehatin kan biar awet. Gitu kan, beli yang kuat gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Kursi itu jadinya nggak pernah didudukin. Wah. Kenapa? Ya karena nggak enak. Sedangkan kursi-kursi yang enak-enak itu, kursi malas gitu ya, itu tuh memang pendek sih usianya gitu. Nah jadi kadang-kadang itu pokoknya. Jadi aku agak aku nyesel itu ya, aku beli barang yang itu tuh barangnya tuh awet gitu ya. Tapi itu nggak terlalu nyaman gitu. Tapi dulu malah jadi nggak kepake kan. Tapi mau dikasihkan ke orang,
bakal ada sentingan gitu. Ini kan masih bagus, sayang dong kalau dibuang kayak gitu. Jual aja di Tokopedia barang second. Ya, betul. Sebenarnya ada juga sih Pak, sebenarnya tuh minimalism tuh banyak dilakukan di negara Skandinavian. Kan kalau kita lihat kan mereka identik dengan desain rumah-rumah mereka yang benar-benar minimalis gitu. Betul. Isinya ya cuma barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi rumah mereka tuh tetap kelihatan clean, terus fungsionalis. Apa-apa yang ada doang yang butuh kayak gitu. Ya aku kan Bisa aku jadi suka ide buat Doraemon. kantor. Doraemon tuh kan keren banget ya. Tempat kasurnya kan kasur lipat gitu aja kan. Jadi kalau bangun tidur gitu kan dilipat gitu kan. Nah, tempatnya kan luas ya. Terus aku kan punya kasur spring bed gitu kan. Serius juga enak gitu. Jadi di awal memang enak banget gitu kan kasur spring bednya gitu. Tapi masalahnya lama-lama, apalagi kalau sudah punya anak ya, diompolin sama anaknya. Dia pakai lompat-lompat. Dan kasurku lebih parah lagi sih, diompolin sama kucing. Terus kalau mau dibuang, tadi itu sih ya katanya Yudi itu eman-eman gitu. Nah itu nyebelin banget itu. Pernah ngalamin kayak gitu gak? Ya pernah sih pakai rasa masih attachment gitu. Kalau dibuang sayang, kalau dikasih orang juga nggak ada yang mau beli gitu. Tapi disimpan juga nggak enak gitu. Sudah nggak mau lagi gitu. Terus di Indonesia juga belum ada layanan untuk nerima buang barang-barang besar kayak gitu juga kan. Exactly. Kasur deh. Itu kasur tuh repot loh. Mau gimana cara memusnahkannya. Susah juga kalau negaranya nggak support. Itu ada bisnis itu nggak ya? Bisa jadi bisnis nggak sih itu? Bisa. Membantu orang membuang gitu. Bisa, Pak. Diapain? Iya, kita harus ngerusakin itunya dulu, kita pisah-pisahkan, baru kita jual. Atau misalkan... Menarik juga itu kayaknya. Ya. Soalnya ada nih, di dekat rumah saya itu kayak, kayak bos rongsokan gitu. Kita, kalau di rumah saya kan, TV nggak kepake yang udah jadul banget itu biasanya saya antar ke sana kan, TV saya. Habis itu dia bayar juga, tapi nanti di sana dia pretelin, dia itu jualin kecil-kecil part-partnya gitu, kadang ke toko loakan atau kemana kayak gitu, pasar loak. Iya, yang aku tahu tuh sampai sini Jogja itu aku belum temukan tuh kasur. Jadi beli kasur baru pun toko yang jual kasur itu pun nggak bisa ngasih solusi gitu. Kasurnya itu mau diapain gitu. Tapi kayaknya itu kedepannya bakal butuh ya. Kalau misalkan tadi kesadaran orang akan minimalism ini akan meningkat gitu. Orang tuh bakal butuh membuang dengan tanda kutip barang-barang yang sudah tidak dia butuhkan. Mungkin yang mau ikutan bisnis plan, idenya ini bisa digunakan. Iya sih, tapi benar juga. Ketika kita minimalism, kadang kita akan menimbulkan masalah baru kayak tadi, kayak sampah yang menumpuk, yang nggak ada orang yang mau nanganinnya gitu. Nggak boleh dibakar, dimarahin kalau bakar kasur itu. Dimarahin sama tetangga nanti, asapnya kemana-mana itu. Terpecahkan juga ya. Kalau di Jepang kan ada ya? Kalau di Jepang ada, kan tinggal tempel stiker, buang sampah, porsi gede. Nah, di Korea juga. Di Indonesia tuh nggak ada tahu itu. Dan enaknya lagi kalau di Jepang itu perusahaan manufacturingnya dia nerima barang yang udah rusak itu. Misalkan LG ngeluarin mesin cuci, rusak, udah nggak mau dipakai, dibalikin ke perusahaannya lagi. Dia yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang barang-barangnya mereka. Kalau di Indonesia mah ya tinggal buat aja, jual, dapat untung, udah kelar. Masalah di perusahaannya udah nggak ada lagi. Nggak ada tanggung jawab lagi sama barang itu. Gitu. Satu lagi masalah loh dengan minimalism. Kamu nggak bisa jadi minimalism, kamu pasti sulit menjadi minimalism di dunia teknologi. Contohnya gini, di kantor itu sekarang ya, itu ada beberapa laptop dan beberapa PC. Dulu itu adalah PC yang terbaik lah, misalnya oke lah gitu. Tapi sekarang itu tuh PC-nya sudah jelek gitu, sudah lemot lah segala macam gitu. Nah, kamu bakalan terpaksa untuk bakal beli PC atau beli komputer baru, laptop baru,
Atau bakal enggak gitu dengan kondisi kayak gitu gitu? Kalau saya ya, laptop kita kan dulunya paling modern tuh, dan teknologi itu selalu baru tiap tahunnya. Kalau saya, kenapa nggak setiap tahun ketika keluar teknologi yang baru, laptop kita kan belum terlalu jadul tuh, kita jualin secara rutin, kita upgrade. Kalau saya. Bisa kayak gitu ya. Tapi kan jadinya masih ada yang mau, misalnya iPhone yang model jadul aja masih ada orang mau beli. MacBook juga gitu. Saya. Gimana Pak? Kalau dari aku, ketika mau beli, maksimalism, beli yang paling bagus. Supaya tahan 5 tahun, 10 tahun. Supportnya lama. Baru lama. ganti. Supportnya lama. Maksudnya kita beli barang yang paling bagus, supportnya lama, jadi ketika kita jual lagi masih ada support, orang mau beli. iPhone, MacBook, kayak gitu juga kayak gitu kan. Itu satu. Yang dua, masalah ininya, masalah kualitasnya juga, relevansinya juga. Artinya 5 tahun, 10 tahun itu dia masih oke gitu. Nah, nanti ketika udah nggak oke, istilahnya ROI-nya udah balik modal gitu. Oh, ini udah 10 tahun gitu ya, ini udah wajar kita ganti gitu istilahnya. Daripada misalkan beli yang sedang-sedang yang tiap tahun ganti. Kalau aku mending beli yang bagus sekalian, tapi ya gantinya tahan lama gitu. Gantinya ya nanti ketika istilahnya udah balik modal. Udah balik modal gitu dengan aku pakai barang itu istilahnya. Nah itu. Tapi kamu nggak beli iPhone ya? Kamu belinya Xiaomi. Nah itu Xiaomi yang paling bagus dulu. Xiaomi yang paling bagus dulu itu. Sekarang 6 tahun masih fine makanya. Oke. Menarik ya, apa ini ya? Jadi minimalism itu dalam quantity ya, tapi harus maksimalism dalam hal quality, gitu nggak sih? Kayaknya iya Pak, soalnya saya baca itu yang di Skandinavian, konsep-konsepnya minimalism mereka tuh, mereka beli barang itu yang memang long lasting gitu. Belinya untuk jangka waktu yang lama, dipikirnya awet, tapi jangan awet kayak kayu jati tadi ya Pak ya. Awetnya benar-benar dipakai gitu. Oke. Menarik. Tapi minimalis dalam hal jumlah. Damar tuh HP-nya paling 5 tahun lagi, 10 tahun lagi berganti tuh. Ya Mara ya? Enggak, dia ganti langsung Pak, keluar yang baru. Kalau ada uang mah aku beli. Tapi aku untuk HP enggak sih? Ini masalah ini Pak sebenarnya. Masalah keinginan. Dulu keinginan nongkrong di kafe kan. Laptop sama HP-nya ada Apple-nya semua gitu kan. Iya, udah. Sekarang nggak kepake ini ya. Consumerism tuh. Tapi kalau HP itu enggak loh, ada loh gerakannya. Jadi HP itu belinya itu beli yang paling murah. Karena HP itu by statistik 1 tahun itu rusak. Dalam setahun itu bisa jatuh. Jadi resikonya itu besar. Jadi kalau HP sih justru aku memutuskan aku beli HP yang murah sih. Ayo, siapa di sini HP-nya lebih dari 3 tahun? HP jadul saya dari saya SMP masih nyala Pak sekarang Pak. Nokia lagi. Ya. Nokia ya. Yang tulis dipakai kan? Tapi nggak dipakai kan? Dipakai telepon doang. Itu pun kalau yang tujuannya benar-benar nggak punya WhatsApp. Yang orang-orang tua kan nggak pakai WhatsApp Pak, jadi masih bisa dipakai. Kalau aku statistikku ya, beberapa tahun ke belakang HP ku cuma setahun setengah lah maksimal. Habis itu ganti. Siap. Erika menerima declutter. Ada lagi? Jaringan minimalis. Oh, ini bahas minimalis. Ya, lumayan sih, enak sih. Ngelihat orang minimalis tuh enak gitu rasanya. Kenapa? Hah? Kenapa? Minimalis tanda petik gitu. Mini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pikiranku. Mal, kamu kos-kosan masih ada nggak, Mal? Di Jogja, Mal? Hah? Kos-kosan masih ada? Masih ada, Pak. Masih. Wah, ini contoh pemborosan ini damarnya. Kan dibayarin pemerintah nanti, Pak. Kan dapat 600 katanya. Ya udah. Katanya. Biarin aja.
600. Tapi kan 600 bisa buat hal yang lain. Hah? Ya 600 bisa untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Beli bakso. contohnya. Enggak, buat investasi. Beli Oh, emas, iya. beli emas. 600 nggak dapat Udah emas, ya. Kak. Nggak dapat 1 gram, Kak. Uangku Tapi nggak habis, yo. apa-apa. Bukan. Yang ini Aku yang habis di... itu ini yo. Habis itu dia turun sampai 900 berapa langsung. Kemarin 1. Aku beli tuh yang masih 980 kan. Enggak, masih 980. Sekarang udah turun 960-an ya. Alhamdulillah aku nggak jadi investasi emas. Oke. Ya, aku beli emas itu supaya ini sih sebenarnya. Kan gara-gara kebanyakan pengen beli-beli gitu kan. Beli aja Jadi yang beli yang kira-kira bermanfaat gitu buat Iya. investasi. tanganku gatel mau ngeluarin uang rasanya. Itu lucu tuh, aku kemarin ngasih beliin buat temennya istriku. 1 gram tuh ada, 1/2 gram itu juga ada emas kepingan gitu. Kepingan Pak. 1/2 gram? Ada. Di 1/2 gram Antam ada. Dan itu aku udah kepikiran sih. Nanti kalau kita ada ini ya, kita ada acara gitu. Nanti souvenirnya dikasih kepingan emas 1/2 gram gitu sih. Lucu kayaknya. Jadi kartu gitu. Emas. Aduh. Ya bagus sih, daripada kita pemborosan ke hal-hal yang konsumtif, mendingan kita investasikan gitu. Sepakat. Kita agak melenceng dari pembicaraan minimalism, nggak apa ya. Soalnya menurut saya tuh gimana kita memanage uang kita untuk hal yang lebih bermanfaat itu juga masuk minimalism. Sepakat. Kalau di saya kemarin, benar. saya sempat diskusi kan, Pak. Kadang tuh harga emas dalam waktu setahun itu, kita nggak bisa loh dapat emas keuntungan beli emas tuh sampai 1 juta dalam waktu 1 tahun atau 2 juta gitu. Nah, kalau di daerah saya itu kan masih banyak pertanian kan, Pak. Jadi saya investasinya ke emas, tapi saya lebih ke beli sapi gitu kan. Beli sapi biasanya 10 juta sampai 15 juta itu awal kita beli gitu. Habis itu yang saya kasihkan ke orang supaya dia gedein, nanti pas Idul Adha dia jualin gitu. Nah, dalam waktu setahun itu bisa dapat untung sekitar 2 sampai 3 juta. Kan udah lumayan. Wis, mantap. Tuh, Mang, jago ngelola uang, Mang, si Masya, Mang. Oh, bisa dimasukin kandidat berarti. Kandidat apa? Kalau teman-teman yang lain gimana sih menerapkan investasinya gitu? Ya secara kan kita milenial gitu, kita udah harus pintar ngelola duit kita gitu. Kalau Erika gimana, Kak? Aku penasaran nih. Ya udah. Joska. Korban nih, jangan-jangan ini. Korban Joska. Siapa Erika? Wah. Apa sih? Erika gimana manage uangnya buat investasi? Aduh, apa ya? Kalau aku sih ini sih apa itu namanya, ngejadwalin kayak gitu. Dijadwalin? Jadi ya namanya juga orang ya, pasti kan ke ini ya, ke distract sama misal pengen beli apa kayak gitu. Nah, kalau misal kalau aku ngelola uang di akhir kayak gitu, pasti tuh nggak akan bisa kayak nabung atau investasi dan lain-lain. Jadi kalau untuk investasi maupun nabung tuh biasanya aku jadwalin, kalau nggak di awal bulan atau di pertengahan, nggak awal, mana ya, di hampir pertengahan gitulah intinya. Jadi kalau misalnya kayak nabung kayak gitu, nabung tuh aku buat jadi kayak dia itu otomatis, jadi tiap 3 hari itu aku nabung berapa kayak gitu, yang ditransfer otomatis ke rekening tertentu. Terus habis itu kalau namanya apa, investasi ya. Kalau investasi misal reksadana, aku tuh gunain Tokopedia. Tokopedia itu kan dia ada apa namanya tuh, reksadananya dia, yang dia kerjasama sama si Bareksa. Dia ada 2, ada Mandiri Syariah sama Shalendra apa gitu. Nah itu bisa ngirim secara otomatis per berapa hari kayak gitu. Ya udah, jadi kayak ngumpulin duit, tapi kita nggak ngerasa
nggak ngerasa buat nge-transfer dia atau apa-apa gitu. Soalnya udah otomatis. Erika pinter. Wah, pintar lagi mah. Bingung lagi kamu mah. Ya kan Dua ya. maksimal 4, Pak. Gimana sih, Pak? Kalau Mas Damar investasinya gimana, Mas? Apa? Kalau kamu investasinya gimana, Mas? Kalau Erika kan mainnya di reksadana tuh. Kalau Mas Damar? Enggak, aku kalau manage uang tuh paling minimalis sih. Kalau ada uang, kalau pengen beli, beli. Kalau misalnya enggak dapat apa namanya enggak ada uangnya, ya enggak usah beli. Investasinya iPhone. Terus kalau misalnya investasi ini barusan emas itu karena apa ya? Pengen beli barang tapi sebenarnya nggak boleh, makanya aku akhirnya aku beliin emas aja supaya uangku habis, aku nggak bisa beli barang lagi gitu. Jadi 50 apa namanya ini sih 2 in 1. iya, aku udah nggak ada nafsu 3 in untuk beli 1 barang. kalau misal Mas ntar nikah sama orang kan Mas ya, ntar itu Mas Erika mikirnya kejauhan Kak. kalau nikah ntar kamu ini apa sih itu namanya kalau yang ngasih emas kan. Itu Mas kawin. ya Mas kawin. Ya. Jauh banget mikirnya. Tapi kan yang emas kawin tuh nggak emas murni ya, emas Nggak udah. boleh kok. Iya, emasnya kan yang biasanya kan emasnya berapa karat kan, 22 kayak. Kalian diskusi pribadi aja gimana? Langsung klop gitu nantinya. Tapi itu Damar itu juga benar juga loh itu. Jadi ada juga mazhab gitu ya. Jadi uang itu ya dihabisin gitu. Maksudnya punya duit langsung dibeliin gitu. Karena uang itu kalau disimpan itu juga bakal habis dengan sendirinya. Kena inflasi. Jadi daripada dimakan sama inflasi, ya udah mending jadi barang yang bermanfaat. Tapi misalkan jadi beli laptop yang lebih bagus, tapi dengan laptop itu bisa jadi produktif. Beli mobil, tapi dengan mobil itu bisa pergi kemana-mana dan itu tuh produktif kayak gitu. Ya tadi itu dibeliin emas atau dibeliin sawah. Jadi nggak pernah punya uang nganggur. Itu ada juga apa yang persuasinya kayak gitu. Oh ada tau Pak, aku kira cuman aku gara-gara boros aja sih sebenarnya. Enggak, teman tadi itu make sure ketika uangmu itu habis untuk sesuatu yang produktif gitu. Bukan untuk sesuatu yang hilang sia-sia. Itu ada itu. Coba aja. Jadi ada yang apa ya? Dia kan itu ya, ada aliran nabung emas gitu, ada aliran investasi gitu. Tapi ada juga aliran yang ada uang itu dihabiskan gitu. Beda-beda juga ya tiap orang cara mengelola uangnya. Oh, left dah. Ngomong-ngomong apa? Udah lulus belum sih? Oh iya tuh, itu maksimalisme tuh si Erika tuh kuliahnya tuh. Halo. Kenapa kamu maksimalisme, Kak? Halo. Emang ada kendala apa, Bang? Halo. Ya, dengar, silakan. Nggak tahu, Pak. Itu Dama yang tanya loh, Dama yang tanya. Tanya lagi, Mal. Kan bisa saya bantu gitu. Salah. Mas Damar jago loh codingnya. Ntar pakai latex, nggak usah pakai Word, pakai latex. Iya, pakai latex sudah standar. Awas itu latex kawan. Wah, nggak tahu latex. Latex tuh open source, gratis. Jadi yang ya kita kayak ngoding gitu deh, bikin presentasinya, bikin jurnalnya. Kalau latex tuh kayak lebih standar gitu. Terus biasanya kalau jurnal-jurnal internasional kayak IEEE, terus Scopus itu mereka udah punya template-nya gitu. Kita tinggal download template-nya latex, terus kita edit sesuai sama jurnal kita. Kejauhan sih, kalau mindset. Aku mau tanya ke yang lain deh, yang lebih senior, gimana sih mereka ngelola keuangan dia gitu. Kalau Pak Wisnu gimana Pak? Bapak lebih suka ke reksadana atau ke benda yang lebih produktif tadi atau ke hal yang lain Pak? Saya kepo Pak.
uangku habis buat beli buku. Bukuku itu aku habis uang banyak lah untuk buku. Terus yang kedua, aku trading aku invest, aku nggak pakai reksadana. Karena aku punya prinsip reksadana itu untungnya dikit gitu, karena fee-nya itu mahal kan. Jadinya aku invest langsung ke saham. Tapi saham itu aku pakai BNI Sekuritas kan. Kenapa pakai BNI? Ya karena banknya BNI, jadi biar bebas transfer kan antara sekuritas sama banknya. Nah, cuman tadi itu sih saat ini lagi males sih, ya dulu sering gitu. Jadi ada saham yang aku suka, terus aku beli, ya untungnya banyak. Tapi banyak juga yang malah jadi rugi kan kalau saham itu kan. Di titik ini jadinya diversifikasi sih. Jadi aku punya keluarga aku ya, aku beli emas, aku beli dolar. Kalau yang dolar itu ini sih, jadi pengalaman kemarin istriku pengen naik haji, pengen naik haji. Tapi maunya itu yang cepat, berarti itu maunya itu yang plus gitu kan. Nah, yang plus tuh harganya itu pakai dolar gitu. Jadi nabungnya ya udah punya duit, belinya itu beli dolarnya itu supaya nanti ketahuan sih berapa dolar lagi yang harus dibeli. Cuman problemnya dengan emas dan dolar ini nyimpennya susah. Gitu sih. Jadi dulu aku kan sempat dulu masih seusia Mesya lah. Aku tuh beli emas, cuman hilang, dicuri orang kayak gitulah. Jadi trauma kan, ini gimana cara nyimpennya? Jadi kemarin sih aku ke saham itu, ya cuman saham itu volatile sih ya. Jadi kalau lagi untung ya bahagia gitu, tapi kalau lagi nggak untung nggak bahagia sih. In the end, saat di titik ini aku memutuskan lagi, kayaknya investasi terbaik itu ya ke perusahaan sih, ke bisnis gitu. Jadi aku sih minimalism ya. Ya sebisa mungkin Javan gede gitu ya. Hanya itu yang paling untungin. Oh iya, ngomong-ngomong investasi itu, kalian udah pada tahu belum sih tentang aturan G-Point? Kayaknya belum ada offer sih Pak, yang masih baru-baru Pak. Aku ngejual pokoknya. Jadi yang G-Point ini juga ya, jadi itu instalasinya itu juga dari trading saham gitu. Cuman kan aku udah ngalamin ya, saham itu stressful banget lah, untung segala macam gitu. Nah jadinya dulu tuh idenya itu ya udah kalau punya duit lebih diinvestasikan aja ke Javan dalam bentuk G-Point itu. Gitu. Dimana makanya kan kalau ada orang yang butuh duit gitu ya, G-Point-nya dijual gitu. Dulu itu ekspektasinya itu ya ada yang beli gitu. Maksudnya investasi, karena kalau udah pada punya G-Point belum sih? Itu tuh kelihatan nanti growth-nya, nilai G-Point-nya. Udah punya Pak. Tapi kalau butuh duit ya tinggal dijual gitu. Hah? Udah punya G-Point tapi belum dijual. Nah itu kan kamu bisa lihat tuh nilai G-Point berapa kan? Iya Pak. Nah itu kan naik kan ya. Nah cuman tadi itu sebenarnya itu juga pengen educate tentang investasi. Jadi investasi terbaik itu di titik ini aku menyimpulkan sih ke bisnis sendiri sih. Jadi jangan kalau investasi ke emas itu tuh tidak akan menambah. Itu cuma tetap aja nilainya. Kalau dirupiahkan sih memang kayaknya nambah gitu ya, lebih mahal emasnya. Tapi sebenarnya dari sisi nilai tambah itu sama aja gitu. Jadi emas itu justru 0, dia itu nggak nambah. Saham mungkin nambah, tapi mungkin berkurang juga. Tapi masalahnya kita tidak punya kuasa terhadap perusahaan yang kita beli sahamnya di IDX itu. Kan kita kan bukan manajemennya perusahaan itu, kan? Kalau dia buruk kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita cuma punya doang. Nah, tapi kalau misalkan perusahaan, nah kita kan punya kuasa ya. Misalkan Dama nggak perform gitu, bisa ditegur. Kamu kok nggak perform sih kayak gitu. Kita sebagai teman gitu juga bisa punya kuasa gitu ya, saling ngingetin gitu. Ini nggak bisa, karena kalau teman kita nggak bisa,
terus kita nggak ngajarin, berarti kan investasi kita kan jadinya kan jelek kan. Nah, ayo ngajarin gitu. Karena kalau saling ngajarin, usahanya kan akan semakin untung gitu. Jadi kalau di titik ini aku sempat nyobain semuanya, aku sempat nyobain reksadana. Tapi kesimpulanku reksadana itu mahal fee-nya. Jadi kayaknya untung gitu ya. Tapi ketika di cash out itu jadi nggak untung. Jadi bakal tahu biayanya reksadana berapa itu ketika ngejual. Jadi itu butuh waktu yang sangat lama. Terus aku pernah nyobain emas. Emas itu ribet nyimpennya. Terus secara nilai sebenarnya sih tetap untuk nol gitu. Dia nggak nambah. Aku nyobain saham. Saham itu volatile, bikin stres. Ya, kalau punya duit saran aku satu beliin buku, nambah ilmu ya. Uangnya habis sih, tapi ilmunya sangat bermanfaat. Yang kedua ke bisnis sih, ke perusahaanmu sendiri gitu. Either kamu bikin bisnis sendiri, kamu invest duitnya, kamu kelola, bisnisnya untung gitu ya, itu bakal bagus. Atau ya tadi itu sih, kalau aku juga nyari itu ya ke Javan, tapi nggak semua orang sih bisa bangun perusahaan, bangun bisnis. Ya udah, aku pengennya di Javan itu semua orang itu memiliki Javan. Bisnis Javan itu bukan punyanya shareholder, tapi punyanya kita semua yang kerja aktif di Javan. Gitu. Kalau aku kayak gitu. Bagus juga sih info dari Pak Wisnu. Ada beberapa yang saya tangkap sih. Kayak tadi beli buku itu sebenarnya bukan barang konsumtif gitu. Karena dengan buku kita dapat pengetahuan baru, ningkatin ilmu, produktivitas kita naik, kita dapat untung lebih banyak dari pengetahuan kita. Itu juga bisa. Exactly. Jangan pelit beli buku lah. Tapi juga jangan lupa baca bukunya yang udah dibeli. Kak, coba deh. Kak, kamu reksadana udah sempat jual nggak, Kak? Udah Pak, waktu kemarin kurang, minus. Untung atau malah minus? Iya, waktu minus saya jual aja, udah biar nggak rugi. Oh, malah pas minus kamu jual. Enggak, pas soalnya setiap hari minus, uang saya udah dikit. Ya sampai aja disimpan dulu sampai naik lagi baru dijual. Reksadana. Saya masih 300. Reksadana kalau jangka pendek pasti rugi. Reksadana itu kamu harus 2-3 tahun. Harus ada medium gitu. Ya longer term. Kalau kamu maunya harian atau mingguan, kamu harus ke saham langsung. Rugi kamu, gitu sih. Kalau itu pengalamanku. Itu ini, yang itu tuh kayaknya pendapatan tetap ya atau apa gitu, saya lupa. Nah, tapi sekarang saya nggak mau yang pendapatan tetap, saya maunya yang pasar uang aja. Tapi itu loh, cobain loh, buka akun sekuritas itu gampang. Kalau kalian harus tahu sih tentang. Bisa online juga sih kalau mau buat account sekuritas itu. IDX melayani. Kamu udah punya, Sa? Saya mikir-mikir Pak. Kemarin soalnya kan kalau saya pakai BNI Sekuritas yang lolos keuangan saya kan manajerial sekuritas gitu kan. Tapi nggak yakin Pak. Bisa nggak sih kita punya full control ke account kita? Enggak lah. Kalau saham kamu full control. Ada aplikasi mobilenya. Kalau yang BNI itu Beyond.id. Beyond.id itu punyanya BNI. Harus coba sih Pak. Mumpung di Solo deket sama banknya. Membuat. Saya kemarin tuh waktu di Klaten saya udah mikir adanya cuman yang di deket bandara doang BNI yang melayani BNI Sekuritas. Oh, enggak itu online kok. Itu dulu bersurat. Jadi kirim dokumen online. Kirim dokumen, terus kirim foto juga. Diposin kok itu. Tapi kalau yang online itu tuh iPod. Itu paling cepat, nggak perlu dokumen datang ke kantor, kamu cukup pakai aplikasi doang. IPOT. Tapi beda bank sih itu, dia banknya bank Permata apa ya. Jadinya kalau bankmu BNI, kamu bakal kena cas 6.500 sih. Gitu. Ada iPod itu saat ini aplikasinya paling bagus untuk yang jual beli saham ya. Aku pakai BNI karena aku nggak mau kehilangan uang 6.500 sih. Per sekali transaksi ya? Jadinya kan 2 kali minimal. Kamu top up kan 6.500.
Terus nanti kamu kalau butuh duit, kamu kan bakal jual, kamu bakal tarik duitnya kan. 6.500, 13.000 gitu. Kalau BNI Beyond.id, ada aplikasinya di Play Store. Sinyalnya sepertinya lagi jelek. Ini udah jam. Mas Damar mau ada tambahan? Atau Mbak Melati? Ini Apa? udah jam 4.08 soalnya. Pak Yudi nih yang belum investasi apa ini Pak Oh Yudi? iya, Pak Yudi, saya penasaran juga Pak. Dulu kan pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Yudi tentang investasinya. Kalau sekarang Pak Yudi investasinya di apa ya Pak? Investasi anak tuh termasuk nggak ya? Sebenarnya banyak anak banyak rezeki loh katanya. Bullshit kalau yang itu. Dulu udah dibahas, udah ceritain. Yudi sawit tuh. Sekarang masih di situ Pak? Masih. Itu kan kalau itu kan jangka panjang jadi Itu menguntungkan karena kamu nyangkut, untung atau nyangkut Yud? sekarang lagi nyangkut. Tapi memang pada realnya, pada aslinya balik modal di sawit itu sekitar 10 tahun. Balik modal hitung-hitungan normalnya ya. Balik modalnya 10 tahun. Ya cuman setelah itu cepat gitu naiknya. Cuman ya itu, kalau nggak sabar di 10 tahun itu ya jangan deh. Yang ada malah jadinya rugi. Kan tabungan buat masa tua Pak. Nah iya makanya itu Nggak usah dipikir, ntar tiba-tiba itu untung banyak. buat anak sih hitungannya. Istilahnya ya nanti kalau belajar dari kakak aku juga ya gitu, ini nanti di sekian lahannya gitu ya, ini udah dipot buat nanti biaya sekolah si A, ini nanti dipot buat biaya sekolah si B gitu ya, tapi nanti gitu sih. Ini Pak Bayu yang belum sounding nih. Tapi dia lagi mau cerita. Riwah dia. Sampai jam berapa nih? Harusnya sekarang udah sih Pak. Tadi jam 4.45. Kayak dulu tuh Melati punya investasi apa sekarang yang masih mahasiswa? Iya. Saya cuma tabungan doang Pak, karena uang saya cuma dari uang jajan. Jadi sini saya belajar jadinya buat kalau udah punya uang sendiri. Dulu aku juga sama sih, tapi Gojek aku dulu tuh. Dapat uang. Gojek. Iya, dapat uang tambahan. Kerja sampingan. Di mana, di Bandung jadi ojek? Pas Semarang sih, pasti Semarang. Bandung aku nggak terlalu hafal jalannya sih Pak. Gara-gara sering pakai Maps kan, jadi lupa. Kalau Semarang tuh hafal aku. Erika juga pelajar loh, masih mahasiswa loh Mel. Oh iya, lupa. Erika tuh dia nggak lulus, tapi dia bayar kuliahnya sendiri. Ya Kak? Pak? Ya kamu itu kan yang kamu banggakan kan? Kamu nggak lulus tapi kamu bayar kuliah sendiri kan? Untung nggak ada Nanti itu. bisa tanya sama Erika tuh. Pak siap. Nanti saya belajar sama Mbak Erika. Dulu Jadi ya. ini 7 tahun. Ntar. Saya tahun ini lah Pak tamat. Pas aku kuliah yang aku tahu belakangan itu ternyata beasiswa di kampus yang mungkin tiap kampus beda-beda ya, tapi kayaknya sih berlaku di setiap kampus juga banyak ya, mungkin setiap kampus ada lah gitu beasiswa yang istilahnya nggak mesti harus dengan kita kayak ngemis-ngemis gitu, harus minta surat nggak mampu lah, surat PHK dan sebagainya gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya tersedia banyak gitu di kampus, cuman tahunya baru belakangan. Nyesel kan Pak? Teman-teman yang lagi masih kuliah ini siapa tahu dengan informasi ini bisa nanya ke kampusnya, ada nggak sih beasiswa yang available tanpa harus istilahnya yang nggak mesti yang untuk yang nggak mampu gitu. Tapi itu dulu Yud. Pak, selama kuliah Pak. Nah itu masih ada. Tapi itu dulu. Sejak 2 tahun ini, Sejak 2 tahun ini budget beasiswa itu sisa 1/3. Oh.
Dipakai buat bikin tol. Oh iya, begitu. Polisi. Jadi kalau kamu jalan-jalan tol, itu dana beasiswa itu. Inginku menghujat. Boleh. Atau orang bakso ya. Karena aku suaminya mahasiswi. UU ITE. Dapat keluhan dari mahasiswinya. Tapi bener loh, ada beasiswa tuh yang kita tinggal setor nilai doang, tunggu akhir semester dapat duit. Kayak gitu doang, tiap semester tinggal setor nilai kayak gitu doang, Pak. Iya. Aku baru tahu semester 5 itu. Dan lumayan juga nutup setengah pembayaran kuliah. Kalau di UAD cuma semester 1, semester 2 sih, Mbak. Kalau yang buat tua-tua udah nggak ada lagi beasiswanya. Cuma sampai semester 7 itu dapatnya, yang aku tahu. Iya, yang lain. Yang ngobrol itu aja nih. Iya. Udah lama gak ngobrol. Orang cuma segini. Udah 10 doang. Iya. Maksudnya nggak ngobrol secara informal gitu. Biasanya ngobrolnya formal terus. Wah, ini tim Jogja semua ya. Ya udah aku update deh. Jadi sekarang lagi ngeren kantor ya yang di besi itu. Sekarang statusnya atapnya udah kantor mana, Pak? Sebelah rumahnya Pak Wisnu. Kantor baru. Kantornya Javan sendiri. Wah, tempat baru nih aku nih. Ada kursi gamingnya, Pak. Apa? Kursi gaming maksimalisme tuh. Iya, bener tuh. Tapi nggak include productivity itu. Nah, aku mau tanya dong. Keramik itu buat yang bagus atau nggak perlu yang bagus sih kalau untuk di kantor gitu sih? Aku lagi bingung. Jangan yang kusam pokoknya. Jangan yang kusam, yang cerah. Enggak. Katanya ibuku. Kalian bisa ngerasain nggak sih keramik yang bagus sama keramik yang murah gitu? Katanya ibuku di Mekah itu keramiknya bagus, dingin. Iya. Tapi kamu bisa ngerasain nggak sih, bakal ngefek nggak? Jadi kalau aku beli keramik yang murah, kira-kira bakal ada efek nggak? Akan meningkatkan produktivitas atau tidak gitu? Nggak tahu Enggak sih, Pak. Tapi Ya, bilang iya dong gitu. Kalau di rumah saya Marah-marah. lantainya selalu di Kenapa? Dingin. Mendung. Oh, itu masih 3G, Pak. Itu, Pak, mungkin. Sinyalnya minimalis tuh si Mesya tuh. ganti satu lantai, Rika minta marmer mahal. Ini nih, aku minta masukan dong, warna tembok aku belum masukan. Mending itu, Pak. Install dulu aplikasi The Sims 4 kan. Nah, terus dicoba dibikin. Aplikasi apa? Terus dicoba Aplikasi apa? ini sendiri. Aplikasi. The Sims 4. Aplikasi. Nanti bikin sendiri toh. Nanti misalnya catnya warnanya apa, kasih merah, biru, nanti kelihatannya bagus apa enggak. Bukannya udah ada ya aplikasi? Bukannya udah ada ya aplikasi yang dekor-dekor? Ini nggak ada yang datang nih. Yang datang cuma ada. Emang ada? Yang datang cuma Nurul, tapi Nurul datang dia cuma ngecek tukang doang, dia tidak memberikan masukan. Aku di Mac Semarang, ada, Pak. Hah? Di Mac ada namanya Home 3D gitu. Apa nama aplikasinya? Home 3D. Terus kita buat dulu gitu berarti, dipetain gitu. Atau bisa pakai foto nggak sih? Ada tinggal di foto gitu terus di chat gitu bisa nggak ya? Ini kemarin si Nurul ngajakin sih tanggal 24 mulai ada yang masuk kantor. Tanggal berapa, Pak? 28. 24. Tapi cuma Nurul sama Diki doang sama aku. Yang di Jogja ya. Pak Yudi kan di Kan di Jogja. Bandung udah nggak ada kantornya. Yang di Bandung nggak ada kantor. Oh, Pak, kenapa harus masuk kantor ya? Harus masuk kantor, Pak. Kagak. Itu ngajakin si Nurul, Diki. Dia nggak bosen. Pengen hibah itu sebenarnya.
Pengen gibah. Kenapa? Pengen gibah. Pengen gibah. Nanti kita lagi gibahin. Bukan Om Twidi. Om Twidi tapi yang metain gimana? Aku yang harus buat petanya juga. Gambar dulu gitu. Pusing juga dong. Wes, visualis kolor. Ini gimana nih? Di foto gitu dindingnya. Nggak tahu itu nyari saya. Oke, terima kasih. Nanti tak cobain. Oh, Kamu di mana tuh? tinggal sebelah Tapi dia. bagusnya gimana sih? Jepara. Putih gitu doang? Yang ngomah Bagus nggak sih kalau tembok putih doang gitu? Atau mending mana warna? minimalis. Nah yang kayak gitu Pak, minimalis Pak. Putih aja berarti gitu. Tergantung deh. Pak Wisnu aja deh. Didesain kayak Skandinavian yang minimalis aja Pak. Ini contoh desain yang lain. Ini putih semua ya. Nanti putih aja nih. Mbak Melati. Hah? Iya Mbak. Ini mau ditutup dulu apa gimana sebelum kita ngobrol-ngobrol gak jelas? Ditutup dulu gimana Pak? Bisa baru ngomong. Oke. Ya tutup dulu. Terima kasih. Aku off dulu ya. Bantuin orang tua. Iya Mas. Terima kasih untuk Mbak dan Mas yang masih bertahan sampai sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Mbak Mai atas ilmunya sore ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.